ibu-ibu, apa kabar? Bagaimana keadaan ibu-ibu? Saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati ibu-ibu. Hari ini saya mengajak ibu-ibu merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 84 ayat 5-8. Saya bacakan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ada dua alasan mengapa seseorang berbahagia. Pertama, berbahagia orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Yang kedua, berbahagia orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita akan merenungkannya. Yang pertama, berbahagia orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Pada ayat 11 dari Mazmur 84 ini, pemazmur mengatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada diam di kemah orang fasik. Bagi pemazmur, tempat yang paling indah baginya adalah rumah Tuhan. Tinggal di dalam hadiratnya, selalu berada dekat dengan Tuhan. Dia menuliskan alasan mengapa dia senang berdiam di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan adalah matahari dan perisai bagi kita. Kita tidak perlu takut karena Dia matahari yang akan menerangi seluruh jalan hidup kita. Kita tidak perlu takut karena Dia adalah perisai hidup kita. Dia akan melindungi kita di sepanjang jalan kita. Dia akan meluputkan kita dari semua musuh-musuh yang mengancam kita. Dia meluputkan kita dari segala yang jahat, dari segala malapetaka dan mara bahaya, dari segala wabah penyakit yang menular. Alasan selanjutnya, pemazmur senang berdiam di rumah Tuhan adalah karena Tuhan memberikan kasih kemuliaan kepada kita. Karena Tuhan tidak akan menahan kebaikannya dari kita. Karena itu, pemazmur berkata, burung pipit, burung layang-layang senang sekali mendapatkan sebuah rumah, mendapat sebuah sarang pada mezbah-mezbah Tuhan. Bahkan burung-burung yang kecil dan lemah senang berada di rumah Tuhan. Untuk bisa berdiam di rumah Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Seperti pemazmur, kita harus terus-menerus memuji-muji Tuhan. Puji-pujian akan membawa hati kita dekat dengan Tuhan. Saat kita memuji-muji Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan hadirat-Nya. Kita akan merasakan kasih-Nya. Kita akan merasakan dekapan-Nya. Kita akan merasakan selalu dekat dengan hati-Nya. Yang kedua, berbahagia orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pemazmur dan juga orang Israel, mereka harus melakukan ziarah paling tidak 3 kali dalam setahun. Dari segala tempat mereka akan datang ke rumah Tuhan di Yerusalem.
Untuk sampai ke Yerusalem, mereka harus melewati sebuah lembah di daerah Palestina. Lembah itu adalah lembah Baka. Lembah yang sangat kering, sangat tandus, sangat berdebu. Di siang hari panasnya sangat terik, sangat menyengat. Lembah ini juga adalah tempat yang sangat menakutkan karena penuh dengan bahaya dan ancaman. Para perampok, penyamun memilih tempat ini untuk merampok, merampas karena tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri bagi orang-orang yang lewat di lembah ini. Karena itu, lembah ini juga disebut dengan lembah air mata. Suatu lembah yang penuh dengan air mata, penuh dengan tangisan. Orang-orang yang merindukan Tuhan, hendak bertemu dengan Tuhan, di rumah Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk berjalan dalam hidup ini. Tanpa kekuatan Tuhan, kita sering menjadi lemah dan lesu. Di dunia ini, kita adalah peziarah-peziarah. Kita sedang berjalan untuk menghadap Allah di Sion, menghadap Allah di Yerusalem yang baru, di sorga yang mulia. Dunia ini adalah lembah Baka yang harus kita lewati. Hidup yang penuh dengan tantangan dan bahaya, penuh dengan tangisan dan air mata. Kita harus melewati lembah Baka ini dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan kita harus di dalam Tuhan. Karena itu, pertama, kita harus senang berdiam di dalam rumah Tuhan. Senang selalu berada di dekatnya. Yang kedua, kita harus menaruh kekuatan kita di dalam Dia. Dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus selalu merindukan Tuhan, selalu ingin bertemu dengan Dia. Pemazmur berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kedua, kita harus terus-menerus memuji-muji Dia. Pemazmur berkata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ada berkat untuk orang-orang seperti ini. Berkat yang pertama, apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuat lembah itu menjadi tempat yang bermata air. Kita akan mengubah lembah Baka, lembah air mata, menjadi yang bermata air. Bahkan hidup kita yang penuh air mata itu akan diselubungi oleh berkat Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dengan limpah seperti hujan pada awal musim. Berkat yang kedua, kita akan berjalan semakin lama, semakin kuat, sampai kita berjumpa dengan Allah di Sion, di Yerusalem yang baru, di sorga yang mulia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ibu-ibu.